الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم في الحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. أما بعد. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki ya ahlal batin ya ahlal nauba wa ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada was salihin. Yang saya hormati keluarga pemangku duka yang hari ini memperingati wafatnya almarhum Bapak Lukman Hakim Iskandar. Semoga beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah tempatkan beliau di tempat di sisi Allah yang sebaik-baik tempat. Yang saya hormati Bapak Camat Girian, Bapak yang sudah menyampaikan banyak hal tentang informasi pemerintahan yang ada, Ibu Lurah, perangkat kelurahan yang menyampaikan mewakili keluarga yang saya hormati. Ada di dalam Al-Quran ketika Allah ingin menyampaikan maksud-maksud firman-Nya, tidak jarang kita dapati ada kisah-kisah perumpamaan yang Allah sampaikan pada ayat-ayat Quran. Ini dikatakan dan disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan agar kalian paham, sekalipun itu hanya seekor lalat atau seekor nyamuk. Tapi kalau seekor lalat dan seekor nyamuk mampu memberikan hikmah bagi kita, maka itu lebih baik daripada tamsil-tamsil yang tidak membawa hikmah bagi kita. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan 3 kisah analogi malam hari ini. Dan insya Allah kita akan berakhir di jam 10 lewat 10 menit. Doa makan jam 10:30. Kisah yang pertama. Ada satu orang yang tersesat di tengah hutan. Tiba-tiba ia melihat ada seekor singa yang sedang berlari menuju ke arahnya. Ibu, kalau ada singa yang datang, kira-kira ibu mau diam di tempat atau ambil posisi ancang-ancang? Ya. Karena ada pepatah Arab mengatakan dalam baiat syair, Idza nayabal laythi barizah fala tadunanna anna al-laytha yabtasim. Bila engkau melihat seekor singa sedang mengeluarkan giginya, jangan kau kira ia tersenyum kepadamu.
Betul tidak, Bu? Orang ini demikian. Dia melihat ada singa yang berlari menuju ke arahnya, maka dia pun berdiri dan lari. Semakin kencang ia berlari, singa pun tidak mau kalah speed. Nah, dalam upaya menyelamatkan diri, dia terjebak di tepi jurang. Dan di tepi jurang ia melihat di bawah jurang ada sungai yang di bawahnya ada 2 ekor buaya sedang baca doa makan. Ibu, kalau kondisi seperti ini, ibu pilih yang mana? Membiarkan ibu dimakan dengan gratis oleh singa, atau berusaha untuk lompat ke tepi jurang yang di bawahnya ada 2 ekor buaya yang sedang baca doa makan? Ibu pilih yang mana, Bu? Tidak ada ya? Tidak ada yang ibu pilih. Baik. Semakin dekat, semakin jelas gigi taringnya singa. Walaupun di tepi jurang, tapi hati nurani manusia selalu berkata, siapa tahu masih ada harapan. Maka dia memilih yang kedua tadi, lompat. Waktu dia melompat, tiba-tiba tangannya bersentuhan dengan seutas tali akar pohon yang terjuntai di dinding tepi jurang. Dia bilang, selamat. Betul tidak, Bu? Ketika dia melihat seutas tali tadi, dia berpegang dengan kuat sambil berkata, tidak dimakan singa dan tidak ada kesempatan buaya pun baca doa makan. Itu pikirannya. Tapi sungguh sayang, 1000 sayang, sungguh malang lebih malang dari kota Malang. Dari dinding jurang keluar 2 ekor tikus warna putih dan hitam yang juga tertarik dengan tali tadi. Mulailah tikus hitam gigit pelan-pelan tali tadi, kemudian tikus putih pun tidak kalah juga rakusnya. Kondisi seperti ini, ibu pilih yang mana? Ibu pilih yang mana? Dalam keadaan seperti itu, emergency situation, dia berkata, tiada harapan. Bahasa Gorontalo, dia harapan. Bahasa air ujang, nyak harapan. Begitu. Dalam keputusasaan, tiba-tiba dia melihat segerombolan lebah sedang membawa madu. Dia berkata, ini apalagi yang mau terjadi? Jatuh setetes madu di mulutnya. Ketika dia menikmati, dia berkata, Masya Allah, sungguh manisnya setetes madu ini. Hanya hitungan detik, dia menikmati manisnya madu, dia lupa bahaya singa, dia lupa ancaman buaya, dan dia tidak sadar ia sedang menanti putusnya tali karena dimakan oleh tikus. Ini kisah yang pertama. Nanti saya jelaskan tamsilnya apa. Kisah yang kedua. Seorang laki-laki naik perahu, tiba-tiba dihempas gelombang, diterjang badai, dan dihempas oleh arus. Perahunya terbalik, semua barang-barangnya tenggelam. Ia pun terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Ketika dia berkeliling pulau mencari siapa tahu ada perahu dan kapal yang bisa diharapkan membantu dia. Tapi ternyata tidak ada kapal apa perahu pun yang lewat. Dalam keputusasaannya, selamat datang. Dalam keputusasaannya ini, kemudian dia berdoa, ibu, begini doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hambamu ini keselamatan. Jangan kau biarkan aku mati tanpa nama di pulau ini.
dalam upaya berdoa yang panjang dan penuh harapan serta kekhusyuan, dia tiba-tiba berpikir, belum ada tanda-tanda Tuhan menjawab doa saya. Maka dia melihat bekas-bekas puing-puing perahu yang tadi hancur. Ia pun mulai menyusun gubuk kecil untuk bernaung dari panasnya terik matahari dan dari dinginnya waktu malam serta basahnya air hujan. Dia tertidur. Waktu dia bangun, dia berlari ke tepi pantai lagi, berdoa lagi. Belum selesai dia berdoa meminta keselamatan, dia berbalik ke arah gubuk. Gubuknya sudah terbakar. Dia bilang, Tuhan, so terlalu sekali ngana ini. So cukup joh itu kita ada, habis di laut. Terdampar lagi di pulau tanpa nama dan tak berpenghuni. Gubuk harapan pun terbakar karena takdirmu. Tuhan, di mana engkau? Demikian perkataannya. Tamsil yang kedua. Tamsil yang ketiga. Bu, kalau ibu naik perahu, tiba-tiba perahu tenggelam, tidak ada tanda-tanda pertolongan. Ibu berenang di tengah gelombang, di tengah laut. Tiba-tiba saya datang, ini umpama saja. Kemudian saya berkata begini kepada ibu yang sedang berenang mencari pertolongan. Di tangan kanan saya ada uang 200 juta tunai. Dan di tangan kiri saya ada sebilah papan. Kemudian saya berkata kepada ibu yang sedang tenggelam, Ibu, pilih yang mana? 200 juta di tangan kanan atau sebilah papan di tangan kiri? Yakin? Yakin? Benar? Baik, kita ambil cerita yang serupa tapi tak sama. Di siang hari, di akhir bulan, gaji belum keluar, tukang kredit tampil di depan. Kemudian dalam kebingungan, tiba-tiba saya muncul. Di tangan 200 juta, di sebelah kiri sebilah papan. Ibu pilih yang mana? Tadi saya tidak salah dengar. Tidak. Tadi bilang papan, sekarang pilih 200 juta. Baik, selesai tamsilannya. Kini kita baca doa makan. Boleh? Semua baca doa makan? Nah, yakin biar jam 10:30? Oke. Ayo, deal. Tidak ada zong. Tamsil yang pertama. Singa yang tadi mengejar dan ingin menerkam dia, itulah kematian. Yang setiap saat mengikuti kemanapun kita pergi. Paham, Bu? Jurang yang di bawahnya ada 2 ekor buaya. Itulah mungkar dan nakir yang siap menunggu kita. Ketika kita wafat, dimasukkan ke liang lahat. Seutas tali yang kita harapkan bergantung memberi keselamatan, itulah kehidupan dunia yang sesaat. Kita bergantung dengan tali umur namanya. Suka atau tidak suka, tali ini akan dimakan waktu siang dan malam. Itulah tikus hitam dan tikus putih. Jelas, Bu? Sekelompok lebah yang terbang menjatuhkan setetes madu. Itulah keindahan dan nikmat dunia yang sesaat. Membuat Anda lupa untuk ingat kepada Tuhan. Dan tidak sadar dikejar kematian dan ditunggu mungkar dan nakir. Itu tamsilannya, Bu. Yang tamsil kedua. Ketika seseorang tadi terjebak di sebuah pulau tak berpenghuni, itu tamsilnya adalah manusia banyak berdoa dan meminta kepada Tuhan,
tapi lebih suka memperbanyak dosa, melanggar perintah Tuhan daripada mengharapkan pengabulan doa. Ini manusia. DP ibadah sedikit, DP doa ampa jilid. Untung yang dia dapati Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tidak kikir apalagi bonggili. Jelas? Nah, Tuhan berkata, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kamu kepadaku, pasti akan kujawab. Tapi jawaban Tuhan ini bergantung dengan apa yang Tuhan pilih, bukan apa yang Anda pilih untukmu. Saya minta supaya Allah berikan saya anak. Itu permintaan saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan kabulkan tambah paitua baru. Berarti apa yang terjadi? Keturunan garis baru. Kadang kita meminta sesuatu, tapi dijawab Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta tanpa kita perlukan. Bisa dipahami, Bu? Manusia boleh berdoa kepada Tuhan, tapi jangan selalu memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita minta. Biarkan Tuhan yang akan memberi apa yang Dia berikan, bukan apa yang kita minta. Itu baru namanya berdoa, bukan meminta. Tamsil kedua tadi. Kadang kita berdoa yang panjang, tapi dijawab Tuhan dengan cara yang berbeda. Kemudian kita menyalahkan Tuhan dengan satu alasan. Bukan ini kok yang kita minta. Betul tidak? Tamsil kedua selesai. Sekarang tamsil yang ketiga. Apa tadi, Bu? Masih ingat? Papan dan 200 juta. Di tengah gelombang yang dahsyat, kencangnya tiupan angin di tengah lautan, ibu tidak punya harapan mau lari kemana minta pertolongan. Saya datang dengan 2 tangan yang berisi, kanan 200 juta dan kiri sebilah papan. Dengan mantap ibu menjawab, lebih baik papang daripada 200 juta. Karena di dalam situasi yang emergency situation seperti itu, harta tidak mau dan tidak bisa membawa manfaat bagimu. Dan itu kau yakin akan terjadi. Tapi sebilah papan walaupun tidak berarti dikala aman, tapi ibu punya harapan, insya Allah sebilah papan ini mampu menyelamatkan kita. Namun ketika berbalik situasi, akhir bulan gaji belum keluar, tukang kredit mata menyala di muka pagar. Saya datang dengan tawaran yang sama. Ibu pun berubah pikiran sambil berkata, 200 juta so pasti aman. Dalam sebuah sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam mengatakan, innal mayyit kal ghariq. Sesungguhnya mayat itu bagaikan orang yang tenggelam. Yantadiru da'watan. Dia menunggu dan menanti sebuah pertolongan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Min akhihi au sadiqi au ibni. Dikalah ia mati, dia berharap, siapa tahu anak yang kucinta dikala hidup memberiku sepotong doa. Siapa tahu kekasih yang kupuja siang dan malam, istri yang cantik, memberikan aku sepenggal doanya. Atau siapa tahu sahabat setiaku masih mengingat aku dalam doanya. Ini yang diharapkan orang yang telah mati. Kemudian kata Nabi, فَإِذَا لَحِقَتْهُ. Dan bila ada di antara orang-orang yang tadi itu berdoa, kanat ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Maka ketahuilah, sepenggal doa itu lebih dia cintai daripada dunia dan segala isinya. Bagaikan sebilah papan lebih berarti daripada 200 juta saat tenggelam. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.